Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 29 September 2020, bertepatan dengan pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, Malaikat Agung. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 1 ayat 47 sampai dengan ayat 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita membayangkan bentuk dari malaikat-malaikat? Bagaimana kita bisa mengerti seperti apa malaikat dan bagaimana keberadaannya? Mungkin kita akan sulit untuk membayangkan dan mengerti tentang malaikat. Para spiritualis, teolog, dan ahli-ahli kitab suci mungkin juga tidak mudah untuk berbicara tentang malaikat. Sepanjang sejarah rasanya mereka banyak mendiskusikan dan mendeskripsikan tentang malaikat, berapa jumlahnya, bagaimana hidupnya, dan lain sebagainya. Untuk kita, saudara-saudari yang terkasih, biarlah mereka yang berdebat tentang malaikat. Mari kita mempercayai bahwa malaikat itu sungguh ada dan hadir dalam hidup kita. Lebih membawa berkat bagi kita untuk mengamini eksistensinya dan mengerti bagaimana peran para malaikat seperti yang tertulis dalam kitab suci. Sumber utama kita adalah kitab suci. Kita tidak berandai-andai atau bahkan membuat malaikat sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam warta Injil hari ini, kiranya yang menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan kesejatian hidup, hidup yang tidak dipalsukan. Demikian para malaikat adalah bentuk dari kesejatian hidup. Mereka sungguh hadir dan membawa kesejatian hidup itu sendiri. Seperti Natanael yang dikatakan Yesus sebagai orang Israel sejati. Seluruh hidupnya ia pakai untuk menemukan dan mengerti akan Tuhan. Berada di bawah pohon ara pada siang hari dalam masyarakat Yahudi berarti orang itu sedang berdoa atau dalam kesendirian seperti orang yang sedang semedi. Maka dalam pengertian Yohanes, Natanael adalah orang yang selalu mendekatkan diri pada yang ilahi, menyatukan hidupnya untuk mengalami Allah yang hadir. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali hidup kita dipenuhi dengan kepalsuan. Mulai dari rambut palsu, suami istri palsu, keramahan yang palsu, sampai pada iman yang palsu. Apakah kita lelah dengan kepalsuan-kepalsuan yang ada dalam diri kita? Bersama para malaikat, kita diingatkan untuk membangun hidup yang sejati. Kesejatian hidup yang paling agung adalah kebersatuan dengan Tuhan sendiri. Struktur dasar hidup kita sebenarnya adalah dalam kebersamaan.
dalam kebersamaan yang paling dirindukan adalah kesatuan dengan Sang Pemberi hidup. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita tidak semakin terbelenggu dalam kepalsuan-kepalsuan. Semoga hidup kita menjadi semakin sejati dan murni. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk menyadari kehadiran para malaikat-Mu dalam hidupku. Semoga aku mampu meneladan kesejatian hidup para malaikat. Ajarilah aku agar aku mampu menghidupi perjalanan hidup ini secara lebih sejati dan murni. Semoga aku semakin mampu membedakan yang sejati dan yang palsu. Amin.